Apakah kalian pernah melihat gambar seperti ini? Atau gambar yang seperti ini? Atau gambar yang seperti ini? Ternyata itu semua adalah penerapan dari grafik fungsi kuadrat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akice. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Seperti apa materinya? Kita lihat. Oke, sebelum kita masuk ke cara menggambar grafik fungsi kuadrat, kita lihat dulu nih bentuk umum dari fungsi kuadrat. Oke, jadi ini bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Atau bisa juga dituliskan seperti ini, fx itu akan sama dengan y. Jadi bisa juga nanti di soal itu dituliskan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan a, b, dan c itu adalah elemen bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau a-nya bernilai 0, maka dia bukan menjadi fungsi kuadrat, tapi menjadi fungsi linear. Jadi seperti itu. Oke, jadi x ini disebut variabel bebas. Kemudian a itu adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian b itu adalah koefisien dari x. Dan c itu disebut konstanta. Oke, kita lihat dulu contoh yang pertama. Jadi dari bentuk fungsi kuadrat berikut, tentukan nilai a, b, dan c. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 3. Maka dari fungsi ini diperoleh a sama dengan 1. Kenapa 1? Karena di sini. Nah, kalau 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, jadi kalau tidak ditulis maka nilainya 1, gitu ya. Kemudian b-nya min 2. C-nya baru 3. Jadi seperti itu. Jelas ya? Lanjut ke contoh yang kedua. Gx sama dengan min x kuadrat tambah 8x. Maka dari sini diperoleh a-nya min 1. Ada tanda negatifnya. Kemudian b-nya adalah 8. Nah, c-nya berapa? C-nya sama dengan 0 karena tidak ada nilai c-nya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, y sama dengan min 2x kuadrat. Jadi boleh dituliskan seperti ini ya. Y. Berapa nilai a-nya? A sama dengan min 2. B-nya 0. C-nya 0. Oke, sudah jelas ya. Sekarang kita lanjut bagaimana cara menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Nah, berikut langkah-langkahnya. Jadi yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu x, yaitu jika y-nya sama dengan 0. Sehingga nanti diperoleh titik potong sumbu x-nya adalah x1,0 dan x2,0. Langkah kedua, menentukan titik potong sumbu y, yaitu ketika x sama dengan 0. Sehingga nanti diperoleh 0, c. Kemudian yang ketiga, menentukan titik balik atau titik puncak, yaitu xp, yp. Di mana xp itu sama dengan min b per 2a. Kemudian yp itu d per min 4a. D itu adalah nilai diskriminan. Atau bisa juga menggunakan ini untuk mencari yp. Yp sama dengan fxp. Maksudnya tinggal mensubstitusi nilai xp ke fungsi kuadratnya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, menentukan titik bantu. Nah, kalau yang keempat ini adalah opsional, jadi tidak wajib ya, tidak harus. Yang penting itu adalah yang 3 tahapan ini. Oke, kita langsung ke contoh supaya lebih jelas. Gambarlah grafik dari fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 15. Kita tentukan dulu nih nilai a, b, dan c. Maka dari fungsi kuadrat diperoleh a-nya sama dengan 1, b-nya min 2, c-nya min 15. Nah, baru kita masuk ke langkah-langkah yang tadi. Yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu x dengan cara substitusi y sama dengan 0. Jadi kita ganti y-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh seperti ini. Jadi y-nya ganti sama dengan 0, gitu ya.
X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Karena ini adalah persamaan kuadrat, maka ini bisa kita faktorkan untuk mencari nilai X-nya. Ditemukan faktornya adalah X tambah 3 dikali X dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan min 3 dan X sama dengan 5. Sehingga diperoleh titik potong sumbu X-nya adalah min 3,0 dan 5,0. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y dengan cara mensubstitusi X sama dengan 0. Tinggal kita ganti X-nya dengan 0. X kuadrat berarti 0 kuadrat min 2X berarti min 2 kali 0 dikurang 15. Maka diperoleh Y sama dengan min 15 atau sama dengan 0,C ya. Tinggal kita ambil C-nya saja. Sehingga diperoleh titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0, min 15. Yang ketiga, menentukan titik balik atau titik puncaknya yaitu XP, YP. Kita cari XP-nya dulu nih. XP tadi sudah kita ketahui bahwa sama dengan min B per 2A. Tinggal kita substitusi juga. B-nya min 2. Berarti min 2 dibagi 2A. A-nya 1. Sehingga diperoleh min ketemu kan plus. Jadi 2 kan? Nah, sehingga 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ini XP-nya. Kemudian untuk YP, cara yang pertama menggunakan rumus diskriminan. D sama dengan YP sama dengan D per min 4A. Nah, D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Jadi tinggal kita substitusi. Ganti B-nya dengan min 2, ganti A-nya dengan 1, ganti C-nya dengan min 15. Sehingga nanti setelah dihitung, maka diperoleh YP sama dengan min 16. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, dengan cara mensubstitusi ya nilai XP. XP kan tadi sudah ditemukan nih 1. Maka tinggal kita substitusi 1 ke fungsi kuadrat yang ini. Gitu ya. Nah, X kuadrat berarti X-nya diganti 1 kuadrat. Min 2X berarti X-nya diganti 1, min 2 kali 1, min 15. Sehingga nanti diperoleh min 16. Oke, jadi sama hasilnya ya, mesti sama. Sehingga diperoleh titik puncaknya itu adalah 1, min 16 gitu. Nah, setelah ditemukan 3 yang tadi, maka selanjutnya adalah kita menggambar grafik pada koordinat kartesius. Sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Nah, titik-titik ini diperoleh dari mana? Dari titik yang tadi sudah kita cari. Tadi kan sudah kita peroleh titik potong sumbu X-nya itu min 3,0 dan 5,0. Kita cari di mana posisinya di kartesius. Min 3,0 kira-kira di sini kan gitu. 5,0 di sini kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi titik potong sumbu Y ketemu 0, min 15. Di mana posisinya? 0, min 15 di sini kan begitu. Kemudian yang ketiga tadi titik puncak 1, min 16. 1, min 16 berarti kira-kira di sini kan 1, min 16 kan kira-kira di sini. Jadi seperti itu. Dari ketiga yang diketahui ini, maka tinggal kita buat saja garisnya ya, tentukan grafiknya melewati titik-titik yang sudah kita peroleh tadi. Nah, maka inilah gambar dari grafik fungsi kuadrat yang tadi. Oke, jelas ya? Oke, jadi agar kalian lebih memahami lagi materi yang tadi kita bahas, maka selanjutnya bisa kalian coba latihan soal bagaimana cara menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Nanti kalian lihat perbedaannya seperti apa grafiknya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi itu dia video pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.